Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Hari ini adalah pengganti dari kemarin Selasa ya. Jadi yang belum hadir di sini masih banyak ya. Jadi coba dikasih tahu teman-temannya. Karena hari ini juga ternyata saya ada acara jam 9. Jadi mungkin tidak lama ya perkuliahannya. Oke, langsung saja kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang percabangan. Ya, mungkin sudah kalian dapatkan, sudah belajar tentang itu di sini ya. Kemarin sudah sampai percabangan ya waktu di praktikum. Oke, saya share PPT-nya. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Kita bicara tentang percabangan ya. Untuk struktur dari algoritma percabangan dari sebuah program itu tidak selamanya akan berjalan dengan mengikuti struktur yang berurutan. Jadi kadang perlu merubah urutan pelaksanaan program dan menghendaki agar pelaksanaan program meloncat ke baris tertentu. Nah, ini yang sudah saya singgung waktu kita membahas tentang flowchart. Jadi untuk algoritma itu kadang ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Jadi misalkan waktu kita ngambil uang di ATM itu kita pas tidak bawa uang, maka yang harus kita lakukan ya kita harus maksud saya pas tidak bawa kartu ya waktu di ATM ya kita harus ngambil kartu dulu ya baru ke ATM gitu. Nah, setelah ATM kalau kita ingat passwordnya kita langsung input password, tapi kalau tidak maka kita harus lihat dulu, misalkan passwordnya disimpan di HP ya kita lihat HP dulu. Nah, itu kondisi-kondisi yang memungkinkan algoritma atau program itu tidak dijalankan secara berurutan. Peristiwa ini kadang disebut sebagai percabangan atau pemilihan atau keputusan, gitu ya. Jadi ini suatu pilihan. Nah, ada beberapa fungsi dalam MATLAB. Ya, yang pertama adalah fungsi if and pada MATLAB. Kalau di flowchart itu bentuknya seperti ini. Jadi ada if statement, jadi kondisinya seperti apa statement. Jika true dia lanjut ke komen, kalau false maka dia lari ke sini ke end. Ini ada satu statement. Maka untuk MATLAB programnya, jika condition expression ya ditulis di sini a group of MATLAB command gitu ya. Jadi jika kondisinya ini maka dia ditulis di sini komennya seperti apa, perlakuannya seperti apa, kemudian n. Ini fungsi if n pada MATLAB. Contoh di sini contoh program menghitung biaya cetak. Ya. Jadi inputnya itu adalah jumlah kertas. Jumlah kertas disimpan dalam variabel X. Kemudian harganya, harga awal sama dengan 0. Jika X-nya kurang dari sama dengan 10, ya, jumlah kertasnya kurang dari 10, maka X dikali dengan 100.
Nah, jika X-nya lebih dari 10, maka harganya adalah per lembar kertas adalah 80, berarti X kali 80. Nah, ini kemudian setelah itu baru di print atau ditampilkan, ya, outputnya adalah biaya cetak persen G ini input yang harga X-nya, ya. Jadi kita menampilkan menampilkan output, kita bisa pakai persen G, kemudian yang kita nyatakan persen G ini adalah X di sini. X ini adalah jumlah kertas, sama dengan RP persen G lagi. Nah, persen G ini yang kedua ini adalah harganya atau outputnya, 0,00. Maka tampilannya di command window seperti ini. Oke, seperti itu. Ini untuk if and. Kemudian ada if else and pada MATLAB. Jadi statement, kemudian jika ya maka command 1, jika tidak atau false itu command 2. Jadi jika tidak maka ini grup 2. Kemudian and. Nah, ini if else and. Contoh program akar kuadrat bilangan real. Jadi memasukkan bilangan disimpan dalam variabel X, kemudian jika X-nya lebih besar dari 0, maka Y sama dengan SKRT atau akar dari X, ya. Jadi outputnya akar kuadrat dari X adalah Y. Ini outputnya, ya. Nah, kalau else, ya, berarti selain kondisi X lebih besar dari 0, maka dia langsung mencetak bilangan menghasilkan nilai non-real, ya. Karena kalau minus itu kan non-real, ya. Jadi kalau kita jalankan programnya, kita masukkan bilangan 18, maka outputnya adalah akar kuadrat 18 sekian. Nah, kalau kita masukkan min 1, karena dia tidak memenuhi kondisi yang X lebih besar sama dengan 0, maka dia mencetak atau outputnya adalah yang bawah. Jadi bilangan menghasilkan nilai non-real. Kalau kita masukkan 5, maka akar kuadrat 5 ditampilkan. Seperti itu. Ini contoh sederhana jadi dari if else, ya, pada MATLAB. If else and. Kemudian ada fungsi if else and pada MATLAB. Jadi ini campuran. Jadi jika if statementnya true maka command 1, jika tidak maka else if dia ke command group 2. Jika tidak lagi maka di command group 3. Seperti itu. Nah, contoh di sini karena pilihannya ada banyak, jadi ini adalah program menghitung BMI. BMI itu indeks massa tubuh, ya, atau body mass index. Itu menentukan apakah seseorang itu gemuk, kurus, atau ideal, ya, atau obesitas di sini. Nah, ada beberapa kriteria di situ. Jadi yang dimasukkan inputnya itu adalah
berat badan dan tinggi badan, kemudian dihitung X-nya. Jadi rumus dari X-nya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, kalau kurang dari sekian, if X-nya kurang dari 18,5, maka dinyatakan dia kurus. Jika selain itu, else if, maka jika dia lebih besar dari 18,5 tapi kurang dari 24,9, maka tubuh Anda proporsional atau normal. Nah, jika X-nya lebih besar dari 25 dan X-nya kurang dari 29,9, maka dinyatakan gemuk. Nah, selain itu, ya, else-nya tubuh Anda obesitas. Berarti dia lebih dari 29,9 ya, karena ya himpunannya kan dia selain yang tiga ini. Dari output programnya, jika kita masukkan berat badan dan tinggi badannya, setelah tahu X-nya, maka dia akan mendeteksi dia lari kemana gitu ya. Apakah kurus, proporsional, gemuk, atau obesitas. Nah, ini contoh dari if else. If else. If else and. Nah, ada kalanya dalam pilihan ini dia ada yang pilihan bersarang. Ini di PPT-nya nggak ada. Jadi kalau bersarang, maka di dalam if dia ada if lagi. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi antara di sini if statement masuk ke common group 1 sebelum masuk ini ya. Jadi if statement yang pertama, maka kalau true, maka dia ada if lagi di sini. Ya, ada if lagi yang harus memilih false dan true lagi. Nah, itu namanya if yang bersarang ya. If yang bersarang itu di buku ada. Silakan kalian coba dipelajari. Beberapa contoh soal di sini. Ini adalah algoritma menampilkan bilangan ganjil genap. Ya, itu juga pakai pilihan. Kemudian yang contoh yang kedua ini adalah jika sebuah urutan untuk menonton sebuah film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17, maka penonton diperbolehkan. Apabila kurang dari 17, maka penonton tidak diperbolehkan. Ini programnya sederhana ya. Dia cuma ngecek umur yang diinputkan, apakah lebih besar dari 17 atau kurang dari 17. Ini algoritmanya ya, Oke, ini flowchart. Flowchartnya juga sederhana. Membaca usia jika lebih dari 17 ke sini, tidak ke sini. Contoh ketiga, program perhitungan nilai dari P sama dengan X plus Y. Jika P positif, maka Y-nya ini. Sedangkan jika negatif, maka Y-nya seperti ini. Oke, ini contoh. Berarti flowchartnya inputnya adalah XY. Kemudian kita hitung P. Nah, jika P lebih besar dari 0, maka Y-nya ini X kali Y. Jika tidak, maka Y-nya adalah X min X per Y. Nah, setelah itu di print. Oke, tulislah jika diketahui pada masa kecil lebih dari itu mendapat tunjangan sebesar ini. Sedangkan yang kurang dari itu mendapat 10%. Ini juga sama. Jadi
dia membaca jika lebih dari 3 ini, maka tunjangannya adalah 0,1 dikalikan gaji pokok. Kalau kurang dari 3 balik ya, kalau lebih dari 3 maka 0,2, kalau kurang berarti 0,1. Nah, sehingga gaji totalnya adalah gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan. Kemudian untuk yang kelima, situ menampilkan jika memasukkan 0, program menampilkan minggu. Jika memasukkan 1, program menampilkan Senin, dan seterusnya sampai Sabtu. Jika memasukkan nilai di luar 0 sampai 6, program menuliskan hari yang tidak valid. Oke. Ini hari ya, hari jadi 0, 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian di sini persamaan kuadrat, pencarian akar dari persamaan kuadrat, rumus ABC. Contoh, kemudian nomor 7 tahun kabisat ya. Bagaimana sedang untuk menghitung umur Anda? Oke, ini apakah tahun lahirnya tahun kabisat atau tidak? Kemudian umurnya, umur Anda dalam hitungan jam. Nah, ini ya. Ini contoh flowchartnya. Nah, ini menarik ya. Jadi tahun kabisat hitung umur tahun, berarti tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Kemudian hitung umur jam. Hitung umur jam ini dari hitung umur tahun dikalikan dengan 8760. Ya, ini saya nggak tahu kenapa dikalikan 8760. Jadi ini itu umur jam. Oh iya. Jadi 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu ada 8760 jam. Sehingga umur jamnya seperti itu. Nah, jika tahun sekarang persen 400 sama dengan 0. Oke, tahun sekarang persen 4 sama dengan 0, dan tahun sekarang persen 100 faktorial sama dengan 0. Ya, ini coba pelajari untuk perhitungan tahun kabisat itu bagaimana ya. Jika memenuhi kondisi ini sepertinya, maka tahunnya dikatakan tahun kabisat. Kalau tidak, maka dia tidak disebut tahun kabisat. Selanjutnya outputnya adalah hitung umur jam dan kata itu ini. Oh, yang disimpan variabel kata. Jadi kan pertanyaannya tahun kabisat atau tidak gitu ya. Dan juga umur jamnya berapa. Ini buat algoritma flowchart. Bila produk lebih besar dari 3 maka diskonnya 5%. Oke, ini contoh pseudocode ya. Pseudocode-nya ini contoh flowchart-nya. Harga jual, kemudian harga satuan kali jumlah beli. Jika jumlah beli lebih besar dari 3 maka potongannya 0,5. Jika tidak maka dia tidak dapat potongan. Kemudian dia harus bayar berapa?
maka harga jual dikurangi harga jual dikali dengan potongannya berapa persen. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Cadangan bersarang. Nah, ini sekarang ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebuah usaha fotokopi mempunyai aturan seperti ini. Jika fotonya sudah ada langganan, maka berapa lembar pun dia fotokopi harga per lembarnya 75. Nah, kalau bukan langganan, maka dia fotokopi kurang dari 100, harganya 100. Nah, jika lebih dari 100 atau sama dengan 100, maka harga lembarnya 85. Oke. Nah, ini mungkin pseudo ini ya. Kalau yang ini penulisan pseudocode-nya bukan dari MATLAB ya. Ini secara umum mungkin Pascal ya di situ ya. Nah, ini juga algoritmanya. Jadi kalau menulis algoritma bisa seperti ini ya. Jika langganan maka HPP itu 75. Nah, jika tidak maka kalau kurang dari 100 maka HPP-nya 100. Selain itu 85, maka total harganya sekian. Ini juga if yang bersarang juga tentang mahasiswa. Kemudian kita masuk ke switch case. Ya. Dari yang tadi if else kita juga bisa pakai switch case. Kalau switch case maka ada beberapa kasus di situ. Jadi menulis programnya itu pakai switch apa gitu ya, switch expressionnya apa, kemudian case-nya kita tulis case untuk value yang pertama, maka kita tulis group comment group 1, dan case yang kedua ini kita tulis comment group 2-nya dan ketiganya, kemudian otherwise ya yang lain ini group 4 dan N. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk konverter kurs mata uang ya. Kita masukkan nominal rupiah. Kemudian uang disimpan, convert ke kurs. Nah, di sini kita memilih convertnya kemana? Apakah misalkan di sini dolar atau SGD atau JPY gitu ya. Jadi kita harus memilih dengan case yang sudah ditentukan antara tiga ini. Ya, jika kita masukkan di sini convert ke kurs, kita isi ketik dengan dolar, maka dia langsung lari ke sini. Y sama dengan X dibagi 13515. Ya. Ini masukkan nomornya uang rupiah. Kok dibagi ya? Harusnya dikali mestinya. Sebentar. Hasil konversi ke dolar. Ya coba ya. Ini rumusnya. Oke, mestinya dikali ya. Saya nggak tahu. Kalau konversi ke SGD, maka rumusnya adalah Y sama dengan X per sekian. Konversi ke JPY, rumusnya adalah ini. Kemudian otherwise, Y sama dengan X. Kemudian di F print F, outputnya diketik seperti ini.
Jadi dalam case maka kita harus menulisnya dengan benar. Jadi kalau programnya kita jalankan, kurs mata uang ini kita jalankan program ini, maka kita harus pertama memasukkan inputnya. Inputnya adalah mata uang rupiah. Di sini diinput 20.000. Kemudian dari situ dia mengetik ini fprintf. Kita harus diminta memilih antara USA atau dolar, SGD dan JPY salah satu. Kemudian convert ke kurs. Ini convert ke kurs kita harus memasukkan antara tiga ini. Bisa dolar, bisa SGD, bisa JPY. Kalau kita masukkan dolar maka dia larinya ke case yang pertama. Kalau kita masukkan misalkan JPY maka lari ke sini ke kasus atau kelompok case yang ketiga. Seperti itu. Jadi penggunaan switch case. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan untuk ini. Pak mau tanya. Ya. Itu yang nomor 5 kok ditulis error sama dengan 10 untuk apaan, Pak? Yang mana? Yang kelima itu loh, Pak. Error sama dengan 0. Kok 10? 0. Yang ini ya? Yang mana? Oh ini? Iya. Iya. Up. Oh ini sebenarnya nggak berfungsi. Sebentar. Oke. Ini nggak ditulis nggak masalah ya sebenarnya. Oh oke. Jadi kalau gini, ini fungsinya sepertinya ya. Kalian nanti coba sendiri ya. Kalau misalkan kita masukkan case-nya salah, ya, kan pilihannya cuma 3 ya. USA, dolar, SGD, dan JPY. Kalau kita ngetiknya salah, itu akan error. Iya. Nah ini untuk mengganti error, maka dia error sama dengan 0. Dugaan saya nanti outputnya 0 gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengetik sembarang yang pilihan convert di sini. Jadi ngetiknya harus sesuai case-nya. Ya, kata-kata yang di case di sini. Seperti itu, Mbak. Untuk pastinya silakan dicoba ya. Kalau dari pengetahuan saya seperti itu. Jadi waktu kita input ini, pilihan case-nya itu harus sesuai dengan di sini. Ya. Kalau salah mengetiknya ya nanti error. Oke, itu Mbak siapa tadi? Maliha. Oh Mbak Maliha. Oke, Mbak Maliha tuh. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, baik, nggak ada pertanyaan lagi. Coba di sini ada beberapa contoh tadi ya. Ini untuk latihan kalian.
saya pilihkan dua aja, dua program. Kalian catat ya untuk tugas. Saya pilih satu program, nanti kalian kerjakan. Oke, yang satu, yang ini ya, nomor 8, kalian catat. Yang tadi tahun kabisa tadi, buatlah algoritma program. Jadi nggak usah flowchart, langsung flowchartnya kan sudah ada di sini. Silakan program MATLAB untuk mengecek apakah tahun lahir kalian itu tahun kabisa atau tidak, kemudian umur dalam hitungan jam. Ini kurang lebih flowchartnya seperti ini nih. Nanti jika ini kurang jelas, silakan bisa cari informasi yang disebut tahun kabisa itu syaratnya apa. Oke, seperti itu satu. Kemudian yang satu lagi untuk yang if besaran ya. Oke, ini saja. Contoh yang 11. Oke, jadi ada dua tugas. Yang pertama nomor contoh berapa tadi ya? 8 ya. 8. Yang tahun kabisa, kemudian yang kedua yang ini. Contoh yang 11. Itu silakan kalian buat program di MATLAB. Ada pertanyaan terkait tugas? Enggak ada. Pak mau tanya, Ya, untuk tugasnya itu dikumpulkan kapan? minggu depan. Nanti seperti biasa saya buat announcement-nya, nanti dikumpulkan di Microsoft Teams. Sebelum perkuliahan ya, sebelum perkuliahan kalian harus kumpulkan. Berarti Selasa ya? Kita kuliah Selasa. Kuliahnya Senin ya? Senin bisa nggak? Senin ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf karena saya ada acara jam 9, jadi nggak bisa lama-lama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.